Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Agara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini hari yang ke-14 di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita bermacam-macam nikmatnya sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah siam pada siang harinya dan qiyam pada malam harinya. Semoga ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, pemirsa TV Agara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan pahalanya kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan terus berselawat dan mengamalkan sunnah-sunnahnya, insyaallah nanti di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan yang agung. Salah satu keagungan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran di dalamnya. Ada 4 kitab yang Allah turunkan kepada para nabi. Yang pertama adalah kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan bahasa Ibrani, diturunkan pada 6 Ramadan. Yang kedua kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dengan bahasa Qibti, Allah turunkan pada 12 Ramadan. Yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dengan bahasa Suryani yang Allah turunkan pada 13 Ramadan. Dan semua suhuf, baik itu suhuf Nabi Ibrahim, suhuf Nabi Musa, suhuf Nabi Idris, itu Allah turunkan pada 1 Ramadan. Serta kitab yang paling mulia yaitu Al-Quran yang Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan tersebut. Para shaimin dan shaimat pemirsa TV Agara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan sehingga Ramadan itu menjadi agung. Ibnu Rajab dalam sebuah bukunya mengatakan, kullu syai'in yartabitu bil Qur'an yusbahu azim. Setiap sesuatu apabila dihubungkan dengan Al-Quran, maka yang dihubungkan itu akan menjadi agung atau mulia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan itu menjadi mulia karena di Ramadan itu Al-Quran diturunkan. Jibril menjadi mulia karena Jibril adalah malaikat yang Jibril itu adalah penyampai Al-Quran. Muhammad adalah nabi yang mulia dari semua nabi karena Muhammad adalah penerima Al-Quran. Bahkan umat Muhammad adalah umat yang paling mulia karena umat Muhammad itu adalah umat yang menerima Al-Quran. Maka kalau kita menginginkan hari kita akan menjadi mulia, maka mari isi hari-hari kita dengan Al-Quran. Kalau kita menginginkan malam kita menjadi malam yang mulia, maka mari isi malam-malam kita dengan Al-Quran. Kaum muslimin, pemirsa TV Agara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan juga Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita melalui nabinya untuk memperbanyak bersedekah. Sehingga Rasul katakan dalam sebuah hadisnya,
afdalu sadaqatin sadaqatu Ramadan. Seabdal-abdal sedekah itu apabila sedekah itu diberikan pada bulan Ramadan. Sedekah bisa menghindarkan kita dari bencana. Sedekah bisa memanjangkan usia kita. Sedekah bisa mengobati sakit kita. Dalam sebuah hadis Rasul katakan, hasinu amwalakum bizzakah. Jagalah hartamu dengan mengeluarkan zakatnya. Wadawu maradakum bi sadaqatin. Dan obatilah sakitmu dengan memberikan sedekah. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul katakan bahwa as-sadaqatu taruddul bala. Sedekah itu bisa menghindarkan kamu dari bala. Wa tutawwilul umur, dan sedekah itu bisa memanjangkan usiamu. Para pemirsa TV Agara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama berasal dari Banten yang tinggal di Hijaz. Bahkan beliau menjadi imam besar di Mekah. Beliau wafat pada tahun 1897 Masehi. Beliau mengarang sebuah kitab yang dinamakan dengan Tanqihul Qaul Hadis. Dalam kitab tersebut Syekh Nawawi menceritakan tentang keutamaan sedekah, di mana sedekah itu bisa menghindarkan kita dari musibah yang menimpa kita. Kaum muslimin, pemirsa TV Agara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam buku tersebut beliau menceritakan sebuah kisah pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada masa Nabi Sulaiman hidup seorang pemuda yang memiliki istri. Pemuda itu memiliki sebuah rumah. Di samping rumahnya ada sebuah pohon yang sangat besar. Di pohon tersebut, di atasnya ada sangkar merpati, dan merpati itu memiliki anak. Suatu saat istri pemuda ini mengatakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, ambilkanlah anak merpati tersebut, aku ingin memakannya." Kata pemuda tersebut kepada istrinya, "Wahai istriku, aku takut nanti Sulaiman memarahiku." Kata istrinya, "Wahai suamiku, Sulaiman tidak akan tahu, karena dia sibuk dengan istananya, sibuk dengan rakyat-rakyat yang lainnya." Karena bujukan sang istri sehingga suami mengambil anak merpati tersebut. Diambil anak merpati, kemudian dimakannya, disantapnya bersama keluarganya. Pada sore harinya, merpati mendatangi sangkarnya, sehingga ia melihat bahwa anaknya telah hilang dari sangkarnya, dan ia mengadukan nasibnya kepada Nabi Sulaiman. Dan pada saat itu Nabi Sulaiman memanggil pemuda tersebut, dan pemuda mendatangi Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman mengatakan, "Wahai pemuda, sesungguhnya kamu telah mengambil anak merpati tanpa meminta izin, dan itu adalah perbuatan dosa." Maka Sulaiman mengatakan, "Wahai pemuda, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatanmu itu lagi." Maka pemuda itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ia pulang ke rumah beberapa hari kemudian, istrinya menyuruh pemuda tersebut untuk mengambil anak merpati kembali. Karena bujukan dan rayuan seorang istri, maka pemuda itu kembali mengambil anak merpati tersebut. Setelah diambil, merpati melihat bahwa anaknya telah hilang kembali, dan ia mengadukan hal yang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan pada saat itu Nabi Sulaiman marah dan memanggil tentaranya, yaitu jin yang ada di timur dan jin yang ada di barat. Setelah dipanggil, Nabi Sulaiman mengatakan kepada pasukannya, kepada tentaranya, "Wahai jin, engkau jaga sarang merpati tersebut. Kalau ada yang mengambil sarang merpati tersebut,
mengambil anak merpati tersebut, maka tariklah lehernya, jatuhkan ia ke bawah, kata Nabi Sulaiman kepada jin. Maka pada saat itu jin mengatakan, siap wahai Nabi Sulaiman, kami akan mentaati apa yang engkau perintahkan kepada kami. Kaum muslimin pemirsa TV Agara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari kemudian, maka istri pemuda ini membujuk dan merayu suaminya kembali untuk mengambil anak merpati tersebut. Maka karena rayuan dan bujukan seorang istri, pemuda ini memanjat pohon yang ada di samping rumahnya untuk mengambil anak merpati tersebut. Setelah diambil kembali, ketika hendak ia mengambil anak merpati tersebut, maka datanglah seorang pengemis untuk meminta sedekah, karena pengemis ini tidak ada makanan yang ia makan. Ketika pengemis mengetuk pintu rumah pemuda ini, maka yang menjawab adalah istri daripada pemuda tersebut. Istri itu mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, telah datang ke rumah kita seorang pengemis yang meminta makanan. Aku tidak memiliki apapun yang bisa kuberikan kepada pengemis ini. Maka pada saat itu sang suami turun dari pohon dan memberikan sebungkus gandum yang ia miliki kepada pengemis tersebut dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah diberikan, maka pengemis ini pulang ke rumahnya dan pemuda ini memanjat kembali dan mengambil anak merpati. Setelah diambil, maka merpati mengadukan nasibnya kepada Nabi Sulaiman karena sudah ketiga kalinya ia diambil anaknya oleh pemuda tersebut. Maka pada saat itu Nabi Sulaiman dengan marahnya dan memanggil pasukannya jin. Dia mengatakan, wahai jin, engkau telah mendurhakaiku, engkau tidak mendengarkan apa yang aku perintahkan kepadamu. Kata jin kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, sesungguhnya ketika pemuda ini mengambil anak merpati, pada saat itu aku hendak memegang lehernya untuk membuang pemuda tersebut ke barat. Tetapi ada seorang pengemis yang mendatangi rumahnya, sehingga ia memberikan sedekah kepada pengemis tersebut dengan harta yang ia miliki karena Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu malaikat mengambil dan memegang leherku dan mencampakkanku ke timur. Begitu juga dengan temanku, dia dicampakkan ke barat. Kaum muslimin pemirsa TV Agara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini bisa kita mengambil sebuah pelajaran bahwa sedekah itu bisa menghindarkan kita dari mara bahaya. Ketika bahaya itu menimpa kita, maka bahaya itu dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah yang kita berikan. Maka perlu kita garis bawahi bahwa ketika kita memberikan sedekah itu, maka berikanlah sedekah itu dengan harta yang halal. Karena sesuai dengan pengambilan kata sedekah itu sama dengan kata siddiq, artinya jujur. Maka bersedekahlah dengan harta yang jujur. Bersedekahlah dengan harta yang halal karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukan hal tersebut, mudah-mudahan bahaya akan jauh dari jiwa kita. Apalagi saat ini negeri kita dilanda dengan wabah virus corona. Mudah-mudahan dengan memperbanyak bersedekah di bulan Ramadan ini dengan harta yang halal dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menghindarkan jiwa kita, menghindarkan negeri kita dari wabah virus corona. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi fi sabil haq, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balik